Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya, Ertina Sulistya Jodi, akan memaparkan makalah Substansi Filsafat Manajemen, mata kuliah Filsafat Manajemen Pendidikan, dosen pengampu, Dr. Ngazbun Egar MPD. Latar belakang masalah. Filsafat dan ilmu khusus merupakan bagian dari filsafat, sehingga dikatakan filsafat merupakan induk dari semua ilmu. Dalam perkembangannya, filsafat sebagai induk semua ilmu merupakan bagian dari ilmu itu sendiri yang mengalami spesialisasi menjadi beberapa cabang-cabang ilmu filsafat. Dalam konteks pendidikan, peran serta filsafat manajemen membentuk pola pikir para manajer pendidikan sehingga dalam praktek manajemen tidak hanya mementingkan pencapaian, tetapi proses mencapai tujuan yang paling urgent. Rumusan masalah yang pertama, apakah definisi filsafat? Apa saja cabang-cabang filsafat? Kemudian kita akan membahas bagaimana kerangka dasar filsafat manajemen. Ada juga bagaimana hakikat filsafat manajemen dan akan kita bahas pula bagaimana perkembangan filsafat manajemen. Tujuan pembahasan, mengetahui definisi filsafat, cabang-cabang filsafat, mengetahui kerangka dasar filsafat manajemen, mengetahui hakikat filsafat manajemen, dan mengetahui perkembangan filsafat manajemen. Dalam makalah ini akan kita bahas pula filsafat manajemen dan substansi filsafat manajemen. Pengertian filsafat, kemudian pengertian manajemen, dan pengertian filsafat manajemen. Cabang-cabang filsafat, kerangka dasar manajemen, hakikat filsafat manajemen, dan perkembangan filsafat manajemen. Filsafat manajemen. Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philen dan sophia. Philen artinya cinta, sedangkan sophia artinya kebijakan. Secara umum, filsafat merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Pengertian manajemen, yaitu ilmu yang mengatur memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Menurut para ahli, menurut Mulyono, mengutip dari Sondang P. Siagian, merupakan kemampuan keterampilan untuk memperoleh hasil dalam rangka mencapai tujuan kegiatan orang lain. Menurut Ricky W. Gifford, mendefinisikan bahwa manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengkondisian, pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran atau tujuan secara efektif dan efisien. Menurut William H. Newman, bahwa manajemen merupakan fungsi yang berhubungan dengan memperoleh hasil tertentu melalui orang lain. Pengertian filsafat manajemen merupakan kerjasama yang saling menguntungkan, pekerjaan yang efektif dengan metode tertentu yang terbaik untuk mencapai hal yang maksimal. Cabang filsafat antara lain epistemologi, yaitu cabang filsafat yang membahas tentang teori pengetahuan, membahas sumber-sumber karakteris dan kebenaran pengetahuan. Kemudian ada logika, yaitu membahas tentang secara benar dan tepat cara berpikir manusia. Kritik ilmu membahas tentang pernyataan yang disajikan oleh berbagai bidang ilmu pengetahuan yang telah melampaui batas kompetensi dalam bidang itu sendiri. Metafisika umum membahas tentang prinsip-prinsip universal dan mendasar, membicarakan tentang persoalan akal dan benda, wujud dan Tuhan, serta kehidupan setelah mati. Teori metafisik merupakan cabang yang membahas tentang eksistensi dan keberadaan Tuhan. Antropologi
filsafat yang membicarakan tentang hakikat manusia, kosmologi, kajian pengetahuan filosofis tentang keteraturan alam, etika yaitu membahas tentang norma baik buruk yang berlaku dalam masyarakat, estetika membahas tentang keindahan atau bentuk-bentuk keindahan secara jasmani, rohani, maupun keindahan alam. Kerangka dasar manajemen. Filsafat manajemen memberikan dasar bagi pekerjaan seorang manajer. Manajer memerlukan kepercayaan dan nilai pokok untuk memberi petunjuk sesuai dan dapat dipercaya guna menyelesaikan pekerjaan. Hakikat filsafat ada 3, hakikat tujuan, hakikat manusia, dan hakikat kerja. Perkembangan filsafat manajemen. Fase prasejarah berakhir tahun 1 Masehi, ditandai dengan revolusi pertanian di India, Cina, dan Mesir. Kemudian adanya dokumen tertulis yang ditemukan pada peradaban Sumeria yang berkembang sekitar 7020 tahun yang lalu. Bukti praktik pengendalian manajemen sejak 4000 tahun sebelum Masehi. Kemudian adanya piramida Mesir yang menjadi bukti bahwa orang Mesir sudah menyadari pentingnya perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Kemudian adanya peradaban Yunani, asal mula metode ilmiah dalam wacana Sokrates. Fase sejarah yang berakhir tahun 1886. Bidang administrasi manajemen mengalami kegelapan selama 15 abad. Gereja Katolik Roma mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan teori administrasi manajemen di bidang sistematisasi dalam struktur organisasi. Timbulnya revolusi di Inggris menyebabkan terjadinya perubahan radikal dalam filsafat administrasi manajemen yang tadinya job centeristic berubah menjadi filsafat yang human centeristic. Fase modern dimulai tahun 1886 hingga sekarang. Gerakan manajemen ilmiah tersebut lahir 1986. Taylor yang menyoroti para pelaksana dan pemimpin tingkat rendah. Fayol menyoroti golongan pimpinan tingkat atas dari suatu organisasi. Hasil pemikiran keduanya kemudian menjadikan administrasi dan manajemen itu saling mengisi dan saling melengkapi tanpa diketahui satu sama lain. Karena itu, Frederick Winslow Taylor diberi julukan sebagai bapak gerakan manajemen ilmiah dan Henry Fayol dijuluki sebagai bapak teori administrasi modern. Simpulannya, filsafat secara umum merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji hakikat memperoleh kebenaran, sedangkan manajemen adalah ilmu yang mengatur proses manajerial tersebut sehingga dapat berjalan sumber-sumber daya, baik sumber daya manusia dan sumber daya alam dapat berjalan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Sedangkan filsafat manajemen adalah kumpulan pengetahuan dan kepercayaan yang memberikan dasar atau basis yang luas untuk menentukan pemecahan terhadap masalah. Cabang filsafat antara lain ada epistemologi, logika, kritik ilmu, metafisika umum, teologi metafisik, antropologi, kosmologi, etika, estetika, dan sejarah filsafat. Kerangka dasar yang digunakan adalah panduan umum untuk menerjemahkan pendekatan konseptual menjadi kegiatan sehari-hari yang membumi. Kemudian perkembangan filsafat manajemen ada prasejarah, kemudian ada fase sejarah, dan ada fase modern. Demikian pemaparan makalah dari kami. Apabila ada hal-hal yang tidak tepat atau kurang berkenan, itu semata-mata kekurangan dari kami. Kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.